saya juga manusia ya, kadang saya down nih ya Kakak Adi. Nah pas saya down, yang membuat saya semangat itu bukan dream saya, tapi saya melihat dolen-dolen saya. Nah jadi saya melihat bahwa saat kita menjoinkan dia gitu, kita menggabungkan dia, kita ngajak dia gabung, itu sebenarnya kita berhutang untuk mensukseskan dia loh. Ingat loh. Hai guys, selamat datang di channel M Adi Putra Official. Dapatkan berbagai macam informasi seputar tips kesehatan dan juga tips berbisnis. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Ini dok, pertanyaan mungkin yang berikutnya ini. Kita masih punya waktu 15 menit juga. Oke. Kan kebanyakan teman-teman kita ini mungkin sudah mulai join ya dok ya. Sudah ada yang join, ada juga mungkin yang belum. Kebanyakan yang join ini kadang-kadang seperti yang kakak dokter bilang tadi, mental ya. Kadang-kadang ada yang dalam seminggu pertama, 1 bulan pertama, mereka begitu bersemangat ya, ikut training ini, ikut training itu, dan mereka mau investasi ya 50.000, 100.000, 200.000. Nah, tapi kadang-kadang dalam prosesnya ini dok, 2 bulan, 3 bulan, kadang-kadang mereka mulai melemah dengan sendiri karena banyak tim yang justru mungkin berhenti, atau mungkin mereka akhirnya galau ya, atau mungkin sudah semangat tapi closing. Nah, kira-kira kalau pengalaman kakak dokter Nila sendiri, bagaimana kakak dokter Nila bersikap atau melakukan hal apa gitu untuk agar pribadi sendiri tetap kuat gitu, tetap fight dan tetap bergerak gitu, meskipun mungkin yang lain berhenti gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Ini sama pertanyaan Prilly tuh. Prilly nanya tuh gimana tips anti galau gitu ya. Jadi mirip-mirip ya. Nah, jadi ini perlu dicatat nih sama teman-teman. Catat. Yang pertama, yang harus dimiliki itu kita harus punya dream yang kuat. Itu dulu. Jadi kalau misalnya saat ini teman-teman belum tahu mau apa di Keling ini, itu dulu yang teman-teman temukan. Jadi temukan dream teman-teman tuh dengan cara apa? Teman-teman tuh harus merenung, ya, ingat ayah, ibu, anak, istri, suami. Kira-kira apa yang jadi motivasi teman-teman itu untuk bekerja, bergerak gitu. Nah, kalau seandainya saya tuh lihat kondisi, saya tuh lihat rumah saya, aduh gak layak ya gitu misalnya. Harus kuat banget itu, dream itu ingin memperbaiki rumah gitu. Jadi harus teman-teman kaitkan dream itu dengan orang-orang yang teman-teman cintai, yang teman-teman sayangi, yang ingin teman-teman bahagiakan. Nah, dreamnya harus kuat. Ini the first thing yang harus teman-teman miliki. Ini kunci utama, bahan bakarnya. Kalau kita udah nggak tahu arah, kita nggak tahu dream kita apa, selesai sudah. Jadi dream ini merupakan hal yang sangat penting yang harus teman-teman miliki pertama, ya. Kenapa? Jadi why-nya gitu. Why-nya kenapa kita aktif di Keling. Oke. Kemudian saat berjalan waktu, untuk menjaga semangat itu tetap ada, dream tadi itu tuangkan dalam buku. Jadi kita punya dream book namanya. Ini penting karena semua penelitian mengatakan, bahkan di Harvard University juga bilang, siapa-siapa yang berhasil itu pasti punya dream book. Itu udah ada penelitiannya, dan itu penelitiannya banyak gitu. Nah, jadi dream ini selalu kita buka setiap kali kita mulai nggak semangat. Oke ya. Kemudian yang kedua, kita selalu mengelilingi diri kita tuh dengan orang-orang yang positif. Kita jumpa dengan tim kita jumpa dengan pembimbing kita jumpa dengan teman-teman sama-sama di digital network marketing. Jadi lingkungan kita itu benar-benar selalu mempengaruhi hal-hal positif buat kita, dan ini menjaga banget semangat itu tetap konstan. Jadi sama dengan menjaga keimanan, ada hadis ya kalau salah saya dibilang, untuk jaga keimanan itu ya kita harus sering membaca kitab suci dan juga bergaul dengan orang-orang yang sama-sama imannya sama-sama kuat gitu, orang-orang beriman. Nah, sama dengan bisnis ini. Jadi kita harus menutrisi diri kita dengan apa? Dengan audio CD positif, buku positif, dan orang-orang positif di lingkungan kita. Nah, ini penting banget untuk memaintain semangat itu. Nah, yang ketiga, kita tuh harus ada di hati ini bahwa benar-benar kita ini mau sukses di digital network marketing ini adalah untuk membantu orang lain, membantu tim kita. Jadi kadang
kadang tuh saya suka ya saya juga manusia ya, kadang saya down nih ya Kakak Adi. Nah pas saya down, yang membuat saya semangat itu kadang-kadang bukan dream saya, tapi saya melihat downline saya gitu. Nah jadi saya melihat bahwa saat kita menjoinkan dia gitu, kita menggabungkan dia, kita ngajak dia gabung, itu sebenarnya kita berhutang untuk mensukseskan dia loh. Ingat loh. Jadi pada saat kita melihat tim kita, itu semangat itu balik lagi tuh. Jadi biasanya on fire itu muncul justru melihat tim, ya. Jadi pada saat kita lihat downline kita yang ini rumahnya belum bagus, yang ini belum LC, yang ini belum sukses, yang ini masih voucher produk, belum 1 poin 2 poin, itu justru yang membuat kita tuh harusnya bergerak untuk membantu mereka untuk sukses juga gitu. Nah, jadi kita selalu melihat dream kita kelilingin lingkungan kita dengan hal-hal positif, lalu ya kita harus niat kita adalah bantu semua tim kita untuk sukses, dan saat melihat tim itu biasanya kita tidak akan ada galau-galau lagi gitu. Jadi kalau galau itu aduh sudah pandemi gini tambah galau itu udah nggak zaman ya. Jadi kalau kata siapa tuh mau dibawa kemana gitu kan. Jadi kita nggak boleh lagi galau-galau, kita harus bawa kita sebagai nahkoda, karena kita jangan berpikir kita tuh downline, kita tuh adalah upline untuk downline kita, walau downline kita hanya satu gitu. Jadi kita benar-benar harus menjadi orang yang bertanggung jawab ya untuk bawa semua tim kita sukses gitu ya. Siap. Minimal bertanggung jawab kepada impian diri sendiri dulu dok ya. Betul banget. Kalau diri sendiri aja nggak semangat, gimana downline ya? Iya, betul banget. Dan memang saya diajarin banget sama pembimbing pelatih saya langsung ya. Jadi kita itu sebagai leader di digital network marketing itu kita tuh nggak boleh nggak energi, nggak boleh kita tunjukkan kita tuh muram, kita nggak boleh tunjukkan kita tuh tidak bersemangat, kita tuh nggak bergairah, nggak berenergi, itu nggak boleh gitu. Kita harus benar-benar mencontohkan sesuatu tuh yang baik selalu. Jadi harus leader itu role model. Ya, jadi dia harus menunjukkan bahwa dia bersemangat, dia berenergi, dia berpengaruh positif, dia membawa sesuatu yang membuat timnya bersemangat selalu. Nah, itu harus dimiliki oleh kita semua. Dan energi positif ini efeknya luar biasa terhadap sekitar kita, juga terhadap diri kita juga, gitu.